Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Dwi Afandi. Saya akan menceritakan secara singkat tentang novel sejarah yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes. Buku ini ditulis oleh Wawan Susetia yang diterbitkan pada November 2008. Ken Arok dan Ken Dedes menceritakan sejarah perlawanan dan pemberontakan Ken Arok terhadap pemerintahan Akuwu Tumampel, Tunggu Ametung. Dulu Ken Arok dibesarkan di dunia hitam oleh Lembong, perampok, yang menemukannya di kuburan ketika masih bayi. Karena tingkah lakunya yang keterlaluan, Ken Arok diusir lalu hidup bersama Bangus Samparan. Ini pun tidak berlangsung lama karena terjadi keributan dengan istri Samparan karena Ken Arok sering merampok kiriman upeti kerajaan. Ia menjadi buronan di tengah kalanannya. Ia bertemu pendeta Logawe yang banyak memberikannya ilmu kepemimpinan. Sementara itu, Akuwu Tumampel Tunggu Ametung berhasil menculik Ken Dedes untuk dijadikannya istri. Atas jasa Logawe, Ken Arok dapat diterima menjadi prajurit di Tumampel. Sejalan dengan karirnya di istana, begitu Ken Arok melihat Ken Dedes, ia langsung jatuh cinta. Niat buruk untuk membunuh Tunggul Ametung pun muncul di benaknya. Karena Logawe tidak setuju dengan niatnya, Ken Arok meminta restu ayah angkatnya, Bangus Samparan. Maka ia lalu memesan keris kepada Empu Gandring. Kecewa atas pesanan keris yang tidak kunjung selesai, Ken Arok marah dan membunuh Empu Gandring dengan keris yang dipesannya. Sebelum meninggal, Gandring sempat mengetuk Ken Arok bahwa ia juga akan mati oleh keris itu di istana. Ken Arok menitipkan kerisnya kepada Kebo Ijo, perwira sombong yang suka pamer dan mengatakan bahwa keris itu adalah miliknya sendiri. Suatu malam Ken Arok mencuri kerisnya dari Kebo Ijo lalu membunuh Tunggul Ametung. Rakyat Tumampel gempar dan menuduh Kebo Ijo sebagai pembunuhnya. Niat Ken Arok mengawini Ken Dedes tercapai sudah, bahkan menggantikan kedudukan Tunggul Ametung dan mengembangkan kerajaan. Ken Arok tetap tidak terhindar dari ketukan Empu Gandring. Tema adalah novel ini merebutkan cinta dan kekuasaan. Tokoh dan penokoh dalam novel ini antara lain Ken Arok, berwatak pemberani, kuat, teguh, dan lincah. Ki Lembong, berwatak bijaksana, baik, penyayang, lincah. Tita, berwatak pemberani dan teliti. Kendok, berwatak tidak bertanggung jawab, tidak setia. Tunggul Ametung, berwatak tegas, pemberani, menghormati yang lebih tua. Gajah Para, berwatak tidak bertanggung jawab. Maharesi, berwatak bijaksana, taat agama. Bangus Samparan, berwatak licik. Nyai Gunuk Buntu, berwatak baik, penyayang, dan perhatian. Kebo Ijo, berwatak penurut. Dan yang Logawe, berwatak bijaksana dan sakti. Ken Dedes, berwatak baik. Ken Umang, berwatak pemberani dan baik. Latar dari cerita ini adalah latar tempat Kalibrantas, Desa Pangkur Hutan, Desa Pangkur Rumah, serta Hutan Rambut Jalu, Padepokan, Taripala, tempat perjudian, Tumempal, dan Kandari. Latar suasana cerita ini adalah tegang, senang, terharu, dan kecewa. Latar waktu pagi, siang, dan malam. Alur cerita ini adalah alur maju. Sudut pandang orang ketiga serba tahu karena penulis tahu apa yang dirasakan, dilakukan, dan pikiran tokoh, serta mampu mendeskripsikan tokoh dengan baik. Gaya bahasa yang ringan dan ada beberapa majas di dalamnya, namun menurutku masih bisa dipahami oleh semua kalangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.